Tidak terkirakan lagi rasa duka dan lelah yang menyelimuti saudara setanah air yang hingga kini masih terjebak di tengah bencana di Pulau Sumatera. Banjir besar yang melanda Sumatera menyebabkan ratusan nyawa melayang, ribuan rumah hancur, jutaan orang mengungsi. Tapi ini bukan sekadar bencana alam. Ini adalah kegagalan komunikasi politik lingkungan. Setiap tahun, pola yang sama terulang. Banjir datang, pemerintah berjanji benahi infrastruktur. Media ramai sebentar, kemudian publik lupa. Tidak ada evaluasi kebijakan, banjir datang lagi tahun depan. Banjir di Sumatera bukan hanya takdir, ini konsekuensi komunikasi politik yang gagal. Dan kita punya kuasa untuk mengubahnya. Saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Nggak usah takut. Apa itu katanya apa? Membahayakan apa itu deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit ya pohon. Pemerintah hanya bicara setelah banjir terjadi. Konferensi pers, kunjungan lapangan, janji untuk turunkan bantuan. Tapi di mana kampanye pencegahan? Di mana edukasi publik tentang mitigasi bencana? Di mana komunikasi tentang bahaya deforestasi dan perubahan iklim? Komunikasi politik lingkungan kita reaktif, bukan preventif. Bahkan anggaran penanganan bencana pun menurun drastis. Yang kita lihat, mereka turun ke lokasi, bagikan bantuan, peluk korban, dan semua dipublikasikan secara masif. Sedangkan yang tidak diperlihatkan, izin tambang di hutan lindung terus diberikan, alih fungsi lahan terus terjadi, pembangunan di daerah resapan air pun terus berjalan. Ini politik simbolik. Pemerintah tampil peduli di depan kamera, tapi kebijakan di belakang layar justru memperparah krisis iklim. Setelah banjir pada tahun 2023, pemerintah janji normalisasi sungai, perbaikan drainase, dan penghijauan. Tapi tidak ada laporan publik, tidak ada evaluasi, dan tidak ada yang bertanggung jawab ketika janji itu tidak terpenuhi dan banjir datang lagi. Dalam komunikasi politik lingkungan yang sehat, ada transparansi dan akuntabilitas. Publik berhak tahu kemana anggaran bencana dan apakah kebijakan lingkungan dijalankan dengan baik, serta siapa yang bertanggung jawab jika gagal. Media dan pemerintah sering menyebut ini bencana alam, seolah murni kehendak Tuhan. Padahal, banjir ini adalah bencana politik akibat kebijakan pembangunan yang mengabaikan lingkungan, tata ruang yang dilanggar, dan korupsi di sektor kehutanan. Dengan menyebutnya bencana alam, pemerintah lepas dari tanggung jawab politik. Komunikasi politik lingkungan yang efektif harus 1. Preventif dan edukatif. Kampanye masif tentang perubahan iklim dan mitigasi bencana, serta edukasi publik tentang konsekuensi kebijakan pembangunan. Kedua, transparan dan akuntabel. Laporan publik berkala tentang kebijakan lingkungan, sanksi tegas bagi pejabat yang gagal, akses publik terhadap data izin tambang, deforestasi, dan tata ruang. Ketiga, partisipatif. Libatkan masyarakat dalam perencanaan tata ruang dan platform konsultasi publik untuk kebijakan lingkungan, serta dengar suara komunitas lokal dan masyarakat. Yang keempat, berbasis sains. Kebijakan berdasarkan data iklim dan riset lingkungan. Tidak abaikan peringatan ilmuwan dan aktivis lingkungan. Sebagai anak muda, masa depan kita yang dipertaruhkan. Kita tidak bisa diam. Yang bisa kita lakukan adalah tuntut transparansi kebijakan lingkungan, viralkan isu lingkungan di media sosial, dukung politisi yang pro lingkungan, lawan disinformasi soal perubahan iklim, bergabung dengan komunitas aktivis lingkungan, dan gunakanlah hak pilih untuk memilih pemimpin yang peduli iklim. Banjir Sumatera bukanlah takdir, ini konsekuensi komunikasi politik yang gagal, dan kita punya kuasa untuk mengubahnya.